Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas pengenalan atau elemen-elemen dasar pada sebuah CPU atau Central Processing Unit, atau yang biasa kita kenal dengan istilah komputer, ya, atau komputer PC, ya, yang seperti saya sudah siapkan alatnya. Ini sudah terbongkar, makanya saya akan perkenalkan alat-alatnya. Yang pertama ada diistilahkan dengan power supply atau biasa disebut PSU. Fungsi dari power supply ini untuk menyuplai listrik ke komponen-komponen yang ada di dalam mainboard atau di pada komputer. Seperti ini modelnya. Ini. Kemudian tegangan, Anda bisa lihat berapa watt. Ini input AC-nya dan input DC-nya, AC dan DC-nya bisa Anda lihat. Kemudian bagian belakang, kemudian jenis-jenis soketnya. Biasanya kalau yang ini untuk mainboard, kemudian yang ini untuk mainboard juga terpasang di dekat prosesor. Ini ya, agak kurang jelas, mungkin agak jauh. Ini dia. Jadi ini untuk terpasang pada mainboard. Kemudian yang berikutnya, kabel-kabel yang ini biasanya untuk floppy disk, tapi sudah tidak digunakan lagi karena pada sebuah atau komputer sekarang, untuk komputer yang sekarang sudah tidak digunakan lagi, atau untuk pembacaan disket sudah tidak ada, maka ini tidak difungsikan lagi. Kemudian yang berikutnya ini untuk hard disk yang tempat penyimpanan data, karena di dalam komputer itu juga akan dibutuhkan nanti suplai data, suplai arus listrik pada media rekam seperti ini. Ini ada dua versi. Nah, ini ada yang versi untuk SATA, ya. Kalau hard disk kita kebetulan menggunakan SATA, maka ini yang digunakan. Kalau versi hard disk menggunakan ATA, ini yang kita gunakan. Untuk versi ATA dengan SATA nanti kita bahas di hard disk, atau Anda bisa baca informasi yang saya bagikan, atau bisa Anda cari di internet. Jadi saya ulang, ini untuk hard disk ATA. Sebenarnya untuk CD-ROM juga ada, kalau memang di dalam komputer kita ada CD-ROM, biasa memanfaatkan ini. Jadi CD-ROM ATA dengan hard disk ATA biasa menggunakan ini ada semua, ini ada beberapa. Ini biasa untuk cadangan, atau apabila kita punya CPU dan memiliki dua hard disk, ini bisa dimanfaatkan. Ini tidak terpasang semua. Kalau cuma satu hard disk, ya cuma satu saja yang dipasang, selebihnya untuk cadangan. Kalau hard disknya pakai hard disk SATA, ini kita gunakan. Oke, itu untuk power supply atau PSU. Yang berikutnya memori. Ini memori. Ini tipenya DDR3. Ini ada tulisannya, ya. Ini DDR3 2 GB. Memori ini komponen yang penting di komputer. Selain digunakan untuk
mengaktifkan komputer juga digunakan untuk menyimpan data sementara. Artinya ketika komputer Anda tidak memiliki memori, maka komputer itu tidak bisa digunakan. Nah, ini tipenya. Nah, memori itu ada beberapa tipe juga. Ada DDR1, DDR2 dan DDR3. Yang saya pakai DDR3 atau saya perlihatkan DDR3. Anda juga bisa cari informasinya yang lebih jauh atau lihat materi yang saya berikan ini. Kemudian saya lanjut. Ini cabut dulu. Inilah yang dimaksud mainboard ya. Mainboard ini terdiri atas beberapa bagian ya, beberapa soket ini. Jadi mainboard ini atau disebut motherboard adalah tempat melekat semua alat. Dari kata main utama, papan sirkuit utama. Ini ya. Ini dia modelnya. Saya jelaskan satu-satu. Di dalam mainboard itu ada soket atau colokan yang biasa digunakan. Entah kalau Anda sebutnya apa, kalau saya sebutnya colokan saja atau soket. Yang pertama untuk PS2 atau PS2. Ini untuk mouse dengan keyboard. Biasanya kalau ada warna begini, biasanya warna hijau untuk mouse, warna ungu untuk keyboard. Tidak boleh ketukar. Kalau ketukar maka perangkat atau device yang kita pasang tidak bisa berfungsi. Jadi dia mouse, dia keyboard. Itulah tujuannya kenapa dibedakan warnanya. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana kalau warnanya sama? Nah, kalau warnanya sama, cek biasanya ada keterangan gambar di sisinya. Ini kebetulan tidak ada gambar karena sudah dibedakan mouse, keyboard. Tidak boleh kebalik. Tidak boleh mouse di sini, keyboard di sini. Itu tidak boleh. Kemudian ada VGA, tempat output untuk ke layar. Kalau yang ini biasanya untuk printer menggunakan dot matrix biasanya ya. Kemudian serial. Kemudian yang ini untuk USB ya. Kalau Anda colok printer sekarang, colok kabel data atau colok mouse USB atau keyboard USB, bisa memanfaatkan yang ini. Kemudian yang ini untuk LAN, untuk jaringan ya, jaringan lokal, kita bisa gunakan LAN. Kemudian ada sound, suara, ada speaker, ada mic dan seterusnya. Nah, kalau ini dirasa kurang lengkap, nanti ada slot untuk pemasangan card, LAN card, VGA card dan sebagainya. Ini ada slotnya. Kemudian ke sebelah sini, ini namanya fan prosesor, kipas ya. Ini kipas prosesor ini. Intinya kalau di bawahnya ini berarti di bawah ini ada namanya prosesor. Jadi di bawah sini ada prosesor. Ini fan banyak modelnya, banyak macam-macamnya. Nah, ini model lainnya. Model lain saya singkirkan dulu nih. Sebenarnya pada dasarnya mainboard itu sama ya. Mainboard itu sama. Nah, ini dia. Kalau ini cuman ininya saja yang beda. Tadi yang di sini, tadi LAN-nya di sebelah bawah sini, sekarang LAN-nya berada di atas USB. Selebihnya sama sebenarnya. Ada slot untuk card, LAN card, VGA card dan sebagainya. Ada fan atau kipas dari prosesor.
Nah ini kalau ingin dilepas, tarik penguncinya sampai berbunyi klik. Ini saya lepas. Ini agak susah, biasanya pada bagian sini harus perlu dilepas seperti ini. Ya, cukup Anda pasang lepas seperti ini. Ini agak susah kalau kita pasang. Nah ini fan prosesor ya. Kemudian ini memorinya yang saya jelaskan tadi. Ini dalam keadaan terpasang. Slotnya berada di sini. Jadi kita bisa pasang dua memori sekaligus. Misalnya 2 GB supaya terbacanya 4 GB. Karena semakin tinggi dari satu memori maka kecepatan komputer kita akan semakin cepat. Ini tadi untuk power supply-nya, colokannya di sini, colok di sini, tadi pasang di kabelnya dan di sini. Nah, kalau prosesor ini dia. Ini prosesornya. Di sini ada sisa-sisa pasta. Pasta ini digunakan untuk supaya ini tidak kering di sini. Ini prosesornya. Kemudian ada CMOS, baterai CMOS. Ini kegunaannya untuk menyimpan tanggal dan jam di komputer kita supaya tidak diatur secara terus-menerus. Jadi tersimpannya di sini. Ini dia ya, saya perlihatkan kembali supaya Anda jelas. Nah, untuk prosesor sendiri cara membukanya seperti ini. Inilah yang disebut dari otak dari sebuah komputer. Ini dia. Nih. Ya. Biasanya ada dua, ada model jarum, ada yang model seperti ini. Nah, ini nih ya. Nah, ini orang biasa sebut otak dari suatu komputer. Inilah yang biasa diistilahkan ada Intel Pentium, Core i3, Core i7, Core i5, ada namanya printer Cyrix, MMX, ada namanya Mac dan sebagainya, Macintosh dan sebagainya ini. Kalau untuk merek Mac itu biasanya memiliki jenis prosesor tersendiri. Inilah yang mengendalikan semua data pada komputer. Ini cara masangnya ini seperti ini. Oke, nah ini bisa dikaitkan seperti ini. Ini ya, kaitkan seperti ini. Nah, selesai. Inilah komponen untuk mainboard. Saya singkirkan dulu di sini. Kemudian yang berikutnya kabelnya, ya. Untuk kabel sendiri itu ada beberapa jenis, tapi yang biasa digunakan itu adalah jenis ini. Ini untuk hard disk dan untuk CD-ROM juga bisa, tipe SATA. Nah, kalau harddisknya sendiri ini dia. Model harddisk itu ada beberapa jenis, ada yang SATA untuk perbedaan dari soket ya, ada yang ATA. Kemudian harddisk sekarang itu ada namanya SSD ya. Itu sama juga kegunaannya, cuma agak lebih kecil. Yang pernah lihat video saya sebelumnya sudah saya jelaskan, bahkan sudah saya kasih lihat bentuknya. Nah, ini dia. Nah, ini merek WD dengan kapasitas kita bisa cek kapasitasnya di bagian ini 160 giga ya, 160 ya. Kalau untuk lebih jelasnya ini bentar ini.
Ini 160 giga. Nah, disinilah data kita tersimpan, program kita tersimpan pada sebuah komputer. Ini dia. Jadi kalau ininya rusak, maka komputer juga pasti sudah bisa dipastikan tidak bisa digunakan. Karena Windows atau sistem operasi tersimpannya di hard disk. Ada kabel tadi ya. Nah, ini kabel juga sama. Kemudian kabel power ini untuk menyalakan. Ini dia modelnya ya. Kemudian yang terakhir sebelum saya tutup, ini ada namanya casing. Nah, ini sebut casing. Kalau saya perlihatkan lebih dekat, ini maaf, ini casingnya. Nah, ini nanti tempat memasang alat-alat, entah itu mainboard, entah itu hard disk, entah itu power supply dan seterusnya. Nah, untuk penjelasan merakit komputer saya akan jelaskan di video sebelumnya, video selanjutnya. Nah, saya rasa cukup untuk penjelasannya. Mohon diulang materinya atau mohon diputar kembali videonya ketika penjelasannya kurang lengkap, atau kalau Anda belum paham bisa nanti Anda tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.